Contohnya, gimana didik anak? Itu saya agak keras. Karena saya ambil uniqueness-nya di situ dan memberikan ruang uniqueness-nya di tempat lain kepada istri. Untung istri saya nggak di sini sehingga nggak tahu triknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat? Waras? Alhamdulillah. Untuk yang terhormat Bapak Bupati, nggak perlu gitu ya. Ini yang menyenangkan dari forum ini adalah nggak perlu basa-basi seperti itu. Semua tahu saya menghormati kalian dan mencintai kalian semua. Yes. Tapi saya bingung kenapa harus berdiri di sini dan ngomong keluarga. Ini dilema dari tadi. Kita ngomong relationship di ruang keluarga. Keluarga darah atau keluarga alma mater atau keluarga sekampung atau keluarga senegara atau keluarga segender atau keluarga seideologi. Nah, ini pertanyaan yang mumet. Entah mungkin saya overthinking atau memang sebenarnya kata keluarga serancu itu. Dan saya juga tidak merasa berhak di sini ngomong tentang memberi tips tentang kehidupan berkeluarga seolah-olah keluarga saya yang paling baik dan patut dicontoh. Karena faktanya saya sendiri juga sering menghela nafas terhadap keadaan keluarga saya. Seperti yang kita alami semua. Jadi saya tidak akan memberi tips tentang berkeluarga. Karena Google dan ChatGPT pasti memberi lebih banyak tips. Saya dihadapkan pada preposisi ini. Kalau boleh saya gini aja. Saya akan mengundang teman-teman sekalian di forum kepala saya. Kebetulan kepala saya ada beberapa orang yang sudah hadir. Dan kita mau ngobrol tentang keluarga ini gimana sih. Sejak ketika tema ini disampaikan. Pertanyaan pertama begini. Guys, kita disuruh ngomong tentang keluarga. Satu orang tertawa. Tahu apa kamu soal keluarga? Wong kamu masuk jadi keluarga juga karena umur aja tuh. Karena dipaksa orang tua tuh. Oh iya ya. Tapi kan kita ngalami keluarga. Keluargamu juga nggak ideal dari kecil, kamu nggak sama orang tuamu kok. Oh iya ya. Apa yang bisa kita sampaikan? Karena kita sudah diberi amanah nih untuk berdiri di depan dan kita harus menyampaikan sesuatu. Kasih tips and trik lah. Nggak bisa. Sudah segitu banyak tips and trik tentang bagaimana berkeluarga. Banyak dari Google, ChatGPT, tetangga sebelah, orang di jalan yang sambil makan pecel bareng. Banyak sekali tips. Kenapa ya kok banyak tips ya? Kalau urusan fisika nggak ada ya banyak tips. Sekali rumus terjadi, sudah, itu yang dipakai. Oh, mungkin kita nggak paham benar soal keluarga ini gimana. Yuk kita bedah yuk. Oke, coba kita cari fundamentalnya, hubungan antar keluarga. Di situ ada beberapa kalimat yang bisa dibedah. Pertama hubungan, baru kemudian keluarga. Karena keluarga adalah subset dari hubungan. Ada hubungan yang lain di luar keluarga. Hubungan pertemanan, yang kalau sudah lama banget bisa kita sebut sebagai keluarga. Ini keluargaku, yang teman sangat dekat. Oke, sekarang kita ngomong tentang hubungan. Kita bedah sedikit yuk. Ngomongnya sama penonton gimana? Udah suruh dengerin kita ngobrol aja. Oke, sip. Gimana? Apa itu keluarga? Apa itu hubungan? Hubungan itu interaksi antara dua entitas. Hubungan antar sel bisa nggak? Oh bisa, itu hubungan. Hubungan antar atom bisa nggak? Itu hubungan. Itu hubungan. Kita ngomong itu atau gimana? Loh, ruwet coy. Itu terlalu ruwet. Ini hubungan antar manusia, kita mulai dari agen manusia aja. Oke, berarti yang kita bahas adalah hubungan antar manusianya. Untuk bisa memahami itu berarti kita harus memahami manusia. Tapi manusia kompleks loh. Kita ambil saja area dari manusia yang bisa kita teliti untuk bisa menerjemahkan apa sih sebenarnya hubungan. Oke, gimana?
Kalau yang namanya hubungan, pertama, kita ambil level abstraksi pada manusia. Artinya manusia satu pasti berhubungan dengan manusia lain. Kita anggap manusia dengan dirinya sendiri nggak ada hubungannya. Gitu aja dulu ya. Oke. Satu manusia dengan manusia yang lain. Apa syaratnya terjadi hubungan satu manusia sama yang lain? Ini kan sama-sama society. Hubungan satu dengan manusia yang lain, 1, 2, 3, dan banyak. Oke. Ada syarat utama dalam hubungan. Pertama, dari orang yang berhubungan harus ada sesuatu yang sama. Karena kalau semuanya beda, susah berhubungan. Satu ngomong pakai bahasa Arab, satu ngomong pakai bahasa Swahili. Susah sekali berhubungan. Kecuali hubungannya adalah pakai bahasa fisik. Kaplok mukanya, semua orang di dunia nggak perlu bahasa untuk bisa membalas dengan kaplokan. Tapi itu ya bukan yang kita bicarakan. Oke. Kita ngomong tentang persamaan. Dari dua manusia harus ada persamaan untuk bisa membangun hubungan. Buktinya apa? Coba lihat yang pacaran. Kalau deketin pasangannya, pasti cari yang sama. Dek, senengnya apa? Pecel lele. Saya juga loh. Kamu senang nonton film apa? Horor. Wah, aku seneng banget ya habis itu. Apa ya film horor ya? Udah segitu. Oke, itu menarik. Ketika awal-awal hubungan, kita anggap satu kasus itu coba kita teliti. Yang dimajukan adalah persamaan. Kalau persamaan menyediakan apa sih? Oh, persamaan itu kemudian menyediakan ilusi, dalam tanda petik ilusi karena belum terjadi. Menyediakan harapan atas stabilitas. Aku tidak perlu menjelaskan semua hal, kamu akan paham. Tapi jangan lupa, tidak ada satupun manusia yang sama. Pasti ada bedanya. Contohnya gimana? Coba lihat kalau pacaran. Kalau awal-awal, pasti mesra. Karena dua-duanya menunjukkan kesamaannya. Lama-lama, perbedaannya keluar. Wah, ternyata kentutnya bau juga ya. Ini mulai individu yang membedakan ini mulai muncul nih. Terus kemudian harus di-manage nih. Kita harus menyamakan diri terus, mengubah diri kita agar selalu sama dengan pasangan. Atau kita jadi sangat unik agar berbeda dengan pasangan. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan, manusia sudah melakukan secara naluriah bahwa kita ada drive utama dalam manusia, bahwa manusia pengen stabilitas, tapi nggak stabil banget. Perlu ada surprise dan perlu ada ribet-ribet sedikit dalam tanda petik untuk menyediakan ketidakpastian. Karena yang stabilitas prediktif 100% itu membosankan. Tapi kalau ribut terus, itu juga mencapekkan. Saya nggak tahu bahasanya apa ya. Membagongkan. Nah, ribut terus tiap hari. Ngapain kita bareng isinya ribut terus? Emang ada backup penelitiannya? Ada penelitiannya. Untuk pasangan yang paling bertahan lama, itu biasanya rasionya 1/10. 1 keributan dari 10 yang disetujui. Kalau lebih tinggi, 21 gitu, bosen pasti. Tapi kalau terlalu rendah, 2/3 gitu, pecah keluarganya. Karena terlalu banyak keributan. Rasionya sekitar 1/6, 1/10. Oke. Kita harus percaya penelitian, Po. Ya kan nggak ada yang lain kok. Itu dulu aja dipercaya. Sebagai informasi awal. Tentu kita tabrakin sama pengalaman kita. Oh, ternyata benar juga. Karena sesuatu yang disebut romantis, hampir semua orang menyukainya. Tapi apa sih isinya romantis? Apakah setiap memberi bunga itu romantis? Kadang-kadang justru memuakkan. Klise banget sih. Kenapa kok menjadi klise? Karena dia bukanlah sesuatu yang unik, tapi dia adalah sesuatu yang sama dengan society. Artinya tidak memberikan sebuah kejutan yang berbeda, unpredictability yang dibutuhkan. Nah, kita sudah sampai pada sebuah rumus dasar bahwa hubungan manusia itu adalah dance, permainan antara stabilitas dan ketidakpastian. Kalau terlalu tidak pasti, itu menakutkan. Tapi kalau terlalu terprediksi, itu membosankan. Oke, menarik. Terus kemudian apa hubungannya dengan keluarga?
Oh, ada satu faktor lagi yang berbeda. Pada keluarga, di situ ada yang namanya masa depan yang dilalui bersama. Jadi keduanya harus bernegosiasi dalam kepastian dan ketidakpastian untuk menempuh masa depan yang akan dilalui bersama. Di situ mulai tegangannya mulai tinggi. Karena kalau kamu sama temen, nggak setuju sedikit, ya tinggal nggak masalah. Kamu di kantor, nggak suka sama lingkungan kantormu, terlalu banyak perbedaan dan tidak ada stabilitas, kamu tinggal nggak ada masalah. Pada keluarga, ada satu yang mengikat, bahwa masa depan akan dilalui bersama. Di sini potensi masalah kemudian keluar. Karena keseimbangan antara persamaan dan perbedaan itu harus ditata dengan baik. Ngomong hubungan keluarga itu agak ruwet. Karena yang mana yang mau kita potret? Ada bapak ke anak, bapak ke istri, istri ke kakek, kakek ke anak, so many. Tapi kalau kita mau ngambil rumusnya, sebenarnya rumusnya itu tadi. Bagaimana memanage kesamaan tanpa menjadi membosankan. Keributannya terjadi ketika keunikan dipaksakan kepada yang lain. Ini harus gini, sementara yang lain keunikannya yang berbeda tidak mau digasruk. Aduh, angel bahasa Indonesianya apa ya? Tidak mau dikalahkan, katakanlah gitulah. Saya posisi ini harus unik, saya posisi ini harus unik. Oh, itu tabrakan tuh. Pada hal yang sama, mereka harus unik. Makanya kalau untuk yang cari istri, di sini banyak ya, banyak nggak yang cacat tuna asmara? Yang masih hatinya teriris-iris kalau centang biru nggak dibalas. Antara ketidakpastian, itu ketidakpastian yang mengerikan. Aduh, nggak dibalas karena saya salah ngomong, atau dia nggak suka sama saya, atau apa yang terjadi. Oh, imajinasinya luar biasa. Hubungan di keluarga itu adalah hubungan memanage stabilitas tanpa menjadi membosankan. Kalau Anda mau nge-track semua keributan, pasti itu stake-nya di masa depan. Orang tua pengen mengenforce uniqueness-nya kepada anaknya. Karena mimpinya tidak tercapai untuk menjadi dokter, makanya pengen memaksa anaknya untuk jadi dokter. Uniqueness-nya yang dipaksakan. Si anak, ada yang tipenya tidak berdaya terus ngikut. Oke, saya sekolah jadi dokter. Kemudian sepanjang hidupnya gerundel. Ini bukan mimpi saya, ini bukan mimpi saya. Atau dipaksa jadi PNS. Ada di sini yang paksa jadi PNS. Itu mimpi boomer banget ya. Bagi mereka wajar, karena hidup pada zaman di mana loris hidup adalah menjadi pegawai dari sebuah badan yang lebih besar. Dan dia pengen anaknya tidak mengalami pergolakan. Sehingga uniqueness pengalamannya di-enforce kepada anaknya. Si anak tidak paham, misalnya, bahwa ini mimpi ayah yang belum tercapai. Terus sehingga uniqueness-nya digeser, uniqueness-nya dia mau dihabiskan, tanpa ada pegangan pada kesamaan. Itu yang terjadi adalah tabrakan. Makanya, kalau Anda paham ini konsepnya, semua tips menjadi masuk akal. Kenapa tips begitu banyak terjadi? Karena tidak semua tips bekerja untuk semua orang. Semua orang punya unik keadaannya sendiri. Orang latar belakangnya berbeda, keluarganya berbeda, sejarahnya berbeda, keadaan ekonominya berbeda, kemampuan IQ-nya berbeda. Segala macam berbeda sehingga tips tidak selalu berlaku pada keluargamu. Sehingga segitu banyak tips. Tapi kalau kita memahami mekanisme ini, sederhana kok mekanisme dasarnya. Dua manusia itu pada hubungan apapun harus memanage mana yang sama, mana yang berbeda. Untuk di-resolve menjadi kestabilan ke masa depan tanpa menjadi membosankan. Keluarga, nggak saruat, intinya cuma itu aja kok. Jadi kalau kamu cari pasangan, pastikan apa yang mau kamu give up dari uniqueness-mu.
Apa yang kamu pegang mau jadi uniqueness-mu. Di awal diobrolin. Urusan ini non-negotiable. Urusan yang lain saya manut. Mungkin itu trik pribadi yang saya lakukan. Jadi kalau untuk urusan milih makanan, milih baju, milih hal seperti itu, saya tidak pernah sama sekali mengusulkan. Kenapa? Karena saya pengen menyerahkan kesamaan. Tapi pada area yang penting uniqueness-nya. Contohnya, gimana didik anak? Itu saya agak keras. Karena saya ambil uniqueness-nya di situ dan memberikan ruang uniqueness-nya di tempat lain kepada istri. Untung istri saya nggak di sini sehingga nggak tahu triknya. Kalau tahu ya berbahaya juga. Nah, banyak yang bisa kita bahas. Saya tidak berani memberi tips berkeluarga karena masalah orang pasti berbeda-beda. Nuansnya pasti berbeda. Dan tidak cukup ngobrol 15 menit untuk bisa memecahkan masalahmu. Ya karena saya bukan wali dan bukan nabi. Tapi yang saya harapkan di sini adalah saya berdiri di sini pada tema hubungan keluarga, tetap memberi sesuatu kepada teman-teman untuk bisa dibawa pulang. Saya tidak memberi ikan untuk Anda makan, tapi semoga saya bisa memberi kail untuk bisa Anda pakai, memecahkan masalah keluarga, tantangan, masa depan, dan seterusnya. Saya rangkum lagi terakhir, hubungan dalam keluarga. Hubungan adalah memanage persamaan dan memanage perbedaan. Keluarga memberi stake-nya lebih tinggi karena akan mengalami masa depan yang sama. Sebelum saya tutup, saya kasih contoh sedikit lainnya. Ada keluarga yang namanya kantor misalnya. Itu keributan itu dia kalah sama keluarga di rumah. Kenapa? Karena masa depan kantor adalah masa depan yang bersama-sama dilalui oleh orang-orang sekantor. Betul nggak? Faktornya itu aja. Human, manusianya. Yang nggak mau bosen, tapi nggak mau kok gitu? Manusianya yang pengen excitement, tapi tidak terlalu random excitementnya. Karena kalau terlalu unpredictable dia akan stres. Tapi juga ada stake waktu yang direbutkan. Jangan lupa, setiap hubungan adalah satu langkah untuk memproyeksi masa depanmu mau kemana. Makanya perlu kita bahas lebih dalam. Tapi itu modal awal yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Moga kita lanjutkan dengan Mbak Gayatri naik ke sini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.